Islam merupakan syariat Allah yang diturunkan kepada umat manusia di muka bumi agar mereka beribadah kepadanya. Penanaman keyakinan terhadap Tuhan hanya bisa dilakukan melalui proses pendidikan, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan. Pendidikan Islam merupakan kebutuhan manusia karena sebagai makhluk pedagogis manusia dilahirkan dengan membawa potensi dapat dididik dan mendidik sehingga mampu menjadi seorang khalifah di muka bumi serta pendukung dan pemegang kebudayaannya. Pendidikan agama Islam di sekolah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia Muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, berbicara pendidikan agama Islam, baik makna maupun tujuannya haruslah mengacu pada penanaman nilai-nilai Islam dan tidak dibenarkan melupakan etika sosial. Penanaman nilai-nilai ini juga dalam rangka menuai keberhasilan hidup yang hasanah di dunia di anak didik yang kemudian akan mampu membuahkan kebaikan di akhirat kelak. Manusia lahir tidak mengetahui sesuatu apapun, tetapi ia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui panca indera, pikiran, dan rasa sebagai modal untuk menerima ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, dan mendapatkan sikap tertentu melalui proses kematangan dan belajar terlebih dahulu. Setiap orang tua berkeinginan mempunyai anak yang berkepribadian baik atau memiliki cita-cita mempunyai anak yang soleh yang senantiasa membawa harum nama orang tuanya. Karena anak yang baik merupakan kebanggaan orang tua. Baik buruknya kelakuan akan mempengaruhi nama baik orang tuanya. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya merupakan amal baik bagi orang tua yang akan mengalir terus-menerus pahalanya walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Untuk mencapai hal yang diinginkan itu dapat diusahakan melalui pendidikan, baik pendidikan dalam keluarga, pendidikan di sekolah, maupun pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam merupakan ikhtiar manusia dengan jalan bimbingan untuk membantu dan mengarahkan fitrah agama peserta didik menuju terbentuknya kepribadian utama sesuai dengan ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainal Mustafa, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Batu, Kabupaten Kuningan, sekaligus sebagai peserta UKM PPG gelombang 1 tahun 2023 LPTK IAIN Syekh Nurjati Kabupaten Cirebon dengan nomor peserta 320818001469. Hari ini Jumat 13 Januari 2023 saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja PPG dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 11 MIPA 3. Selamat menyaksikan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai.
melaksanakan aktivitas kita, bersyukur kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita. Nikmat yang luar biasa ini, nikmat yang kita rasakan ini tentunya nikmat yang sangat didambakan oleh orang lain. Posisi kita saat ini adalah posisi yang mungkin salah satu posisi yang diinginkan oleh orang lain. Makanya tidak sepantasnya kita menjadi orang yang kufur nikmat, tapi menjadikan kita untuk menjadi orang yang pandai bersyukur. Di pertemuan kali ini kita mungkin pertemuan pertama adalah semester 2, semester 4 atau semester 5 ini. Sebelum kepada pembelajaran, kepada materi, silakan duduknya yang rapi, makanan atau tempat makanan, buku yang tidak terpakainya bisa disimpan di dulu. Tidak ada buku lain selain buku pelajaran PAI ya. Barangkali ada sampah di bawah meja, kita akan diambil semua. Bila tiketnya bagus. Selanjutnya yang tidak hadir kali ini sakit. Ada lagi? Sudah. Agung Prasetyo ya? Baik, ya teman kalian berarti satu orang tidak masuk karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa bertemu lagi dengan kalian, melaksanakan aktivitas, dan kita semua semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Selanjutnya kita bacakan surat pendek dulu ya, surat Al-Insyirah saja. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembiasaan tadi, yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu-lagu nasional, itu bisa menunjukkan rasa nasionalisme kita terhadap negara. Lalu kebiasaan membaca Al-Quran menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita untuk selalu membaca Al-Quran. Nah, baik, kita ke pembelajaran, ke materi. Materi kita pada hari ini, pada pertemuan kali ini, yaitu meneladani hidup para rasul. Yaitu dalam kata lain adalah iman kepada Rasul. Nah, dalam kompetensi dasar materi kali ini, materi beriman kepada Rasul atau meneladani kehidupan Rasul-Rasul Allah, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama itu adalah berpegang pada ajaran Rasul sebagai bukti meyakini adanya Rasul. Ini jadi kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah kita berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul. Lalu yang kedua, menunjukkan perilaku Allah sebagai cerminan beriman kepada Rasulullah. Mengaplikasikan dari K2 dari sikap sosial kita, yaitu menunjukkan perilaku saling menolong, tolong menolong dalam kehidupan sebagai pengaplikasi
Ya, kita beriman kepada Rasulullah. Lalu yang ketiga dan keempat ini ada Menganalisis makna iman kepada Rasulullah. Lalu kompetensi yang paling keempat Presentasikan mempresentasikan perilaku yang disampaikan iman kepada Rasulullah. kompetensi dasar atau KD yang harus kalian kuasai. Selanjutnya ada beberapa tujuan pembelajaran. Nah, belajar kita hari ini tujuannya untuk apa? Materi ini tujuannya untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Yang pertama, manfaatnya itu adalah kalian mampu menunjukkan sikap menerima ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Lalu yang kedua, melaksanakan ajaran sunnah yang telah dicontohkan oleh para Rasul, khususnya kita sebagai umatnya Rasulullah Muhammad. Lalu empat ya, yang keempat menelaah dari apa itu arti iman kepada Rasul, terus menemukan kandungan dalil dari surat An-Nisa ataupun nanti ada surat As-Saba. Lalu menganalisis makna iman kepada Rasulullah. Nah, ini tujuan dan manfaat yang harus kalian dapatkan. Jadi manfaat dari pembelajaran ini yang bisa kalian nanti aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini materi yang akan kita bahas, ada 5 peta konsep. Pertama nanti prinsip-prinsip keimanan, lalu tugas-tugas Rasul, tanda-tanda beriman kepada Rasulullah, contoh perilaku beriman, dan yang terakhir adalah perilaku yang mencerminkan beriman. Selanjutnya ini ada beberapa gambar yang harus yang coba kalian teliti, analisis dan amati sebagai bentuk sikap berpikir kritis. Kelihatan tidak jelas? Coba ada yang mau menyampaikan gambar pertama? Ya. Gambar pertama itu adalah pintu makam dari Rasulullah. Pesan dari gambar itu mengandung nilai-nilai Islam dan sehingga setiap yang melihatnya selalu teringat akan kebesaran Allah. Ya. Lalu tepuk tangan. Jadi yang pertama ini adalah pintu dari makam. Lalu yang kedua, sebelum Bapak nanti menjelaskan, membuatkan yang kedua siapa? Yuk. Ya, namanya Arvin dan Tingkat ya. Silakan. Untuk gambar yang kedua yaitu Baitul Haram atau yang dikenal Mekah Al-Mukarram, yaitu kiblat terpenting umat Islam di seluruh dunia. Ya, tepuk tangan. Lalu yang terakhir ketiga. Siapa? Yuk. Ya, silakan. Dari gambar yang 72 itu merupakan gambar Masjid Baitul Maqdis. Jadi masjid ini, nama lain dari masjid ini adalah Masjid Al-Aqsa yang terletak di kota lama Yerusalem. Nama lain dari masjid ini adalah Bait Suci. Dan Masjid Baitul Maqdis ini sebenarnya adalah kompleks dengan luas mencapai 1.400 meter persegi. Meski begitu banyak yang mengatakan sebuah Masjid Al-Aqsa hanya menurut pada masjid itu. Ya, bagus. Bagus. Dan benar apa yang disampaikan oleh teman kalian, bahwa pesan yang terkandung dari yang pertama adalah ini gambar dari makam, itu dari makam Rasulullah. Dari gambarnya saja sudah terlihat megah luar biasa. Pesan yang terkandung dalam gambar tersebut, dari gambar tersebut itu memberikan pelajaran, memberikan makna bagi umat Islam.
Semua gambar ini tujuannya adalah untuk kita lebih memperingat, lebih mengenal, lebih tahu akan perjuangan daripada Rasulullah. Pertama, makam Rasulullah di sini menggambarkan begitu megahnya, namun kemegahan yang ada dalam pintu makam Rasulullah, dari makam Rasulullah ini sebenarnya belum sebanding dengan apa pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi. Makam Nabi ini sekarang dijaga, tidak sembarang orang bisa masuk ke ruangan intimnya. Lalu di makam Nabi juga di sini ada beberapa makam para sahabat yang lainnya yang berdampingan dengan Rasul dimakamkan. Orang yang berziarah ke makam Rasul itu dari seluruh penjuru dunia. Dari seluruh penjuru dunia datang untuk berziarah. Nah, mudah-mudahan kita juga semua ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah, yaitu dengan menjalankan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Maka gambar dari Baitul Makkah, tempat suci, tempat yang sudah tidak asing lagi bagi umat Islam. Baitul Makkah ini dijadikan patokan kiblat oleh umat muslim di seluruh dunia. Jadi tempat yang suci, tempat yang indah dan kesuciannya terjaga dan juga dijaga oleh para malaikat dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga itu gambar dari Masjid Baitul Maqdis atau sering dikenal dengan Masjidil Aqsa. Apa yang terkandung dari gambar ini? Tadi Baitul Maqdis ini merupakan juga tempat yang suci. Baitul Maqdis ini merupakan juga kiblat pertama umat Islam sebelum ke Mekah. Jadi sebelum kita sekarang kiblat ke kota Mekah itu pertamanya ke Baitul Maqdis, Palestina. Dan ini juga menjadi sejarah bahwa terjadinya peristiwa perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan Masjid Al-Aqsa ini merupakan, kalau bahasa kitanya, transit. Kalau kita bepergian kemana-mana kan transit tempat istirahat. Nah, ini transit Nabi ketika Isra Mi'raj di Masjidil Aqsa. Karena Nabi berjalan dari Masjidil Haram lalu ke Masjidil Aqsa. Nah, dari Masjidil Aqsa Nabi melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Dari kesimpulan gambar ini menyimpulkan pada intinya kita untuk lebih mengenal, lebih tahu akan para Rasul, perjuangannya, pengorbanannya, dakwahnya, sehingga ketika kita mengetahuinya maka akan muncullah rasa cinta kepada Rasul. Selanjutnya coba kalian saksikan video dari materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu nggak siapa Rasul pertama yang diutus ke muka bumi? Apakah Nabi Adam yang merupakan manusia pertama yang ada di bumi? Apakah Nabi Idris, Nabi yang sangat cerdas dan penuh cara berjaya? Apakah Nabi Nuh? Pasti kita semua tahu bahwa Nabi Nuh itu sangat jago bikin perahu. Coba kamu bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti kita cek apakah jawaban kamu sudah benar atau belum. Kita langsung aja ke jawabannya ya. Rasul pertama di muka bumi itu yaitu bukan Nabi Adam, juga bukan Nabi Idris. Betul, jawabannya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi, Nabi Adam dan Nabi Idris merupakan seorang nabi, tapi bukan seorang rasul. Sedangkan Nabi Nuh adalah seorang rasul, dan kalau dia seorang rasul, sudah pasti dia juga seorang nabi. Nah baik, selanjutnya coba Bapak minta nanti kalian membentuk menjadi 5 kelompok dan materinya nanti sesuai dengan
yaitu membahas tentang mengembangkan atau menyampaikan paparan tentang makna beriman kepada Rasulullah. Lalu kelompok 2 nanti tentang kandungan yang terdapat, nilai yang terdapat dalam surat As-Sabah ayat ke-28 yang menjelaskan tentang Iman kepada Rasulullah. Lalu 3 mengembangkan paparan tentang hikmah dari beriman kepada Rasulullah. 4 yaitu tentang manfaat beriman kepada Rasulullah. Dan 5 mengembangkan paparan tentang cara meneladani dari sikap para Rasulullah. Silakan nanti kelompok 1 dulu ya, kelompok lainnya untuk menyaksikan dan mengamati bersama-sama. Nanti barangkali ada yang kurang mengerti atau ada yang tanyakan, silakan tiap-tiap kelompok untuk menyiapkan pertanyaannya. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang makna beriman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah SWT yang ditugaskan untuk memimpin umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Mengimani Rasul-Rasul Allah SWT merupakan kewajiban bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan, yaitu rukun iman yang keempat. Sekian dari kami dari kami. Silakan kelompok lain. Menurut kalian secara pribadi, sebenarnya iman yang sebenarnya itu yang bagaimana sih? Menurut Kartini sendiri, iman itu percaya dan yakin akan adanya Rasul, yakin dan percaya dengan adanya Rasulullah tentang perjuangannya ya sampai saat ini kita yakini dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mengajarkan tentang kandungan dalil surat Al-Baqarah tentang beriman kepada Rasulullah. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia dan ditugaskan sebagai pembawa berita gembira bagi orang yang mempercayai dan mengamalkan risalah yang dibawanya, dan sekaligus membawa peringatan kepada orang yang mengingkari atau menolak ajaran-ajaran.
Silakan saja tempat dan rasanya. Apa saja pelajaran yang kalian peroleh dari firman Allah dalam surat Saba ayat 28? Akan adanya ayat ini, jadi kita tahu risalah yang mencakup seluruh umat manusia dan juga seluruh kepentingan manusia pada setiap masanya. Ada yang ingin ditanyakan? Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hikmah beriman kepada Rasulullah. Hikmah beriman kepada Rasulullah ada 6. Yang pertama, makin sempurna imannya. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Yang kelima, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Dan yang apakah ada yang ditanyakan? Menurut kamu, apa sih hikmah yang didapatkan jika beriman kepada Allah? Tadi kan di sini kan materinya emang tentang hikmah. Yang tadi kan udah dibacain ya. Hikmahnya makin sempurna imannya. Terus terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang manfaat beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tahu beriman kepada Rasulullah SWT adalah kewajiban bagi semua umat Islam. Ada banyak manfaat dari beriman kepada Rasulullah SWT, antara lain: 1. Mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah SWT. 2. Mendapatkan petunjuk hidup yang benar agar tidak sesat di jalan setan. 3. Mengamalkan Al-Quran sebab teladan sifat para rasul banyak didapat di dalam Al-Quran. 4. Menjadi pribadi yang lebih baik lagi sehingga dicintai dan dihormati bersama manusia, dan masih banyak lainnya. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Menurut kalian manfaat apa lagi selain manfaat yang telah Mungkin makin menyempurnakan iman kita atau memperkuat iman kita, sama halnya dengan hikmah ya tadi, karena manfaat sama dengan hikmah. Terus menjadikan pribadi kita lebih baik, juga mendorong kita untuk selalu berbuat baik. Cukup Purwanti, cukup. Ditutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maka sebagai umatnya kita harus mencontoh Rasul yang selalu rajin beribadah kepada Allah dalam segala hal. Kemudian keempat, Rasul adalah orang yang cerdas. Sebagai umatnya, maka kita harus menjadi orang yang pandai. Kita harus bisa menguasai ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu perduniaan. Cara yang kelima, Rasul selalu menyampaikan kebenaran sepahit apapun kepada orang lain. Maka sebagai umatnya, kita pun harus bisa menyampaikan kebenaran walaupun dirasa pahit. Mungkin sekian ada yang ingin ditanyakan. Selain yang disebutkan tadi, bagaimana cara meneladani sifat-sifat Rasul di lingkungan sekolah? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Izinkan aku jawab. Sebagai seorang pelajar sendiri yang notabene kita mencari ilmu, maka karena Rasulullah SAW itu merupakan seorang yang sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita selayaknya sebagai murid itu tidak pernah berputus asa, khususnya dalam tugas. Kita harus yakin dengan ketetapan yang Allah memberikan, jangan overthinking ke masa depan. Dan kita harus sabar dalam melaksanakan tugas dan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan intinya kita tidak boleh berputus asa. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, tadi sudah mempresentasikan yang masing-masing kelompoknya dengan baik. Yaitu selanjutnya di bagian penutup kita untuk meresume menguatkan materi yang telah disampaikan pada pertemuan hari ini dan apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi dalam kelompoknya. Pada dasarnya beriman ini adalah sebuah kewajiban bagi umat Islam. Kalau kita mengaku orang Islam, mengaku orang yang beriman, maka sudah sepantasnya kita mempercayai sesuai dengan arti kata iman. Arti kata iman itu adalah percaya kepada siapa? Tentunya yang pertama percaya kepada Allah. Lalu yang kedua percaya kepada ketiga percaya kepada empat lima enam tadi yaitu jadi ketika percaya beriman itu tidak hanya satu poin, tapi semua harus kita imani, harus kita percayai. Nah, pengaplikasian dari iman kepada Rasul ini, di mana waktu semester 1 kita udah belajar iman kepada kitab ya, rukun iman yang ketiga. Nah, ini rukun iman yang keempat, kita aplikasikan, kembangkan materinya. Tentu cara meneladani jalan kehidupan sehari-hari. Yang paling penting sesuai dengan tujuan pembelajaran di awal, kalian mampu mengaplikasikan sikap tolong menolong terhadap sesama dalam mengaplikasikan iman kepada Allah. Silakan nanti akan Bapak share beberapa link, diantaranya link pengayaan materi ini untuk penguatan penambahan wawasan. Nanti bisa dibuka di rumah atau nanti kita akan bahas juga di pertemuan yang akan datang. Nanti pertemuan kedua kita akan mencoba membuat proyek apa nanti kita minggu diskusikan. Nanti ada beberapa tugas proyek yang harus kalian lakukan. Apakah itu proyeknya mau video atau proyeknya mau membuat naskah atau yang lainnya. Selanjutnya sebelum ke penutup
silakan nanti Bapak sharing tugas hari ini bisa dikerjakan dalam bentuk Google Form. Ada beberapa. Baik, silakan nanti kerjakan tugasnya. Linknya sudah Bapak share di grup ya. Sudah dibuka. Waktunya 10 menit cukup ya. Ya. Alhamdulillah, kalau sudah semua berarti nanti hasilnya langsung akan Bapak share di grup dan nilainya yang kurang dari KKM. Minggu depan ada tes lanjutan ya, ada dua ya. Dipersiapkan. Itu saja mungkin pada pertemuan kita kali ini, pertemuan pertama pada materi iman kepada Rasul di bab pertama semester genap ini, di awal semester 2 ini. Mudah-mudahan materi yang diajarkan kita hari ini memberikan manfaat, memberikan pelajaran yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Bapak tutup pertemuan kali ini. Mari kita bersama-sama menata